Kembali lagi. Aduh, jadi teman-teman nih lagi cari yang asik. Cuman ada di komunikasi tentunya. Jadi episode kali ini kita kedatangan siapa nih Gun nih? Kita kedatangan perwakilan PKM nih, yaitu PKM RSH AI Humor Therapeutic. Mungkin boleh langsung aja kali ya perkenalan. Perkenalan dulu. Boleh. Halo. Aduh. Ya, karena kita kenalan dulu biar gak canggung. Boleh Bu. Iya, nama saya Trinur Aini Mafiar. Kemudian saya dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian saya juga dosen pendamping dari tim PKM RSH AI.Humor Therapeutic. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Dianda Nadia Adisa. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 25 dan aku tergabung dalam tim PKM AI Humor Therapeutic. Oh, halo. Salam kenal ya. Iya. Ini masih canggung karena belum kita panasin. Betul. Tapi sebelum lanjut ke yang lain, mungkin kita tuh PKM RSA AI Humor Therapeutic. Itu tuh apa sih Kak Dida? Betul. Boleh dijelaskan. AI Humor Therapeutic itu jadi kita pakai nama itu karena kita menggunakan AI sebagai media dan kita juga menggunakan humor sebagai pendekatan komunikasinya. Jadi kan judul ini langsung ke judul aja ya Bu. Judulnya itu kan penggunaan humor oleh pendamping kecerdasan buatan sebagai pendekatan komunikasi dalam manajemen stres pada remaja dengan luka batin akibat relasi keluarga. Nah, jadi kita itu menggabungkan beberapa fenomena dalam judul ini, ada fatherless dan mother wound, terus juga AI sebagai medianya dan humor sebagai pendekatan komunikasinya. Makanya kenapa humor itu dijadikan terapi yang akhirnya namanya AI Humor Therapeutic. Jujur keren. Soalnya relate juga sih buat kehidupan Zaman sekarang gitu, ya. apalagi seumuran kita. Gak gitu. bisa jauh dari AI. Betul, dan gak bisa juga jauh dari kata Humor. fatherless dan juga motherhood juga gak sih? Bisa aku jauh. Jangan. Tapi maksudnya relate gitu. Pasti Aduh. teman-teman atau sobat TV juga pasti relate ke Dan situ benar juga. terapinya tuh melalui humor. Dan baru denger juga gitu, ternyata bisa terapi lewat humor terapeutik AI gitu maksudnya. Oke, mungkin berarti kalau misalnya ini tuh berarti cocoknya buat tipe mahasiswa yang seperti apa sih kalau misalnya di humor terapeutik ini tuh? Tipe untuk responden kitanya Ya, maksudnya. untuk Iya, respondennya. Respondennya tuh yang pasti harus teridentifikasi dia kena mother wound atau fatherless gitu ya. Jadi kemarin tuh tanggal berapa ya? 25 ya? Dari 25 sampai 29 kita tuh udah screening awal gitu. Jadi nanti orang-orang yang akan dikasih intervensi humor ini harus melewati screening awal dulu tuh. Nah, kita ngecek dulu satu-satu gitu ya. Dia teridentifikasi mother wound atau fatherless enggak gitu. Jadi ada alat ukurnya gitu. Kurang lebih gitu ya. Ada kuesioner yang harus diisi gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan ngecek lagi nih dia tingkat stresnya kayak gimana gitu ya. Apakah stresnya rendah, sedang atau tinggi gitu. Nah, yang kita ambil adalah anak-anak mahasiswa yang fatherless atau mother wound dengan tingkat stresnya itu sedang dan rendah gitu. Kenapa? Karena kalau yang udah berat banget kita nggak sanggup, nggak bisa gitu ya, karena itu udah ada ahlinya gitu lah. Jadi si pendekatan ini tuh untuk yang tahap awal lah gitu. Kita mau uji cobanya untuk yang tahap awal gitu. Karena kan sekarang kan pasti mahasiswa tuh emang deket banget kan sama AI ya. Apa-apa kadang suka curhat sama Ya, AI. Apa-apa AI gitu kan. Gen Z banget. Bener, curhatnya Gen sama Z AI. banget. Iya, nah kenapa? Karena tadi ya si AI itu memang sangat digemari oleh seluruh kalangan gitu ya. Nah, kita mencoba masuknya dari situ. Gitu ceritanya. Tapi mungkin Ibu kalau ini kan awal terbentuknya tuh berarti dari curhatan kah, dari keresahan kah, atau gimana Ibu ngebentuk tim ini, PKM ini nih, atau gimana itu tuh awalnya bisa terbentuk? Dan siapa aja anggotanya? Anggotanya itu ada 3 orang, Kang. Yang pertama aku sendiri dari komunikasi, terus juga ada Atia dari psikologi dan ada Tehlia dari statistika. Nah, awal kenapa kita membentuk atau mengangkat judul ini itu karena
Iya betul, dari curhatan. Jadi kadang kita melihat masalah sekitar ya terhadap teman-teman kita yang mungkin kayak apalagi mahasiswa dengan tekanan akademik, jadi stres. Tapi mereka itu menutupi stres itu dengan humor atau dark jokes gitu kan ya. Nah itu disebut dengan self-defeating humor atau humor yang merendahkan diri sendiri. Nah dari situlah kita juga mulai lihat kenapa si mahasiswa ini bisa stres, terus kenapa mereka itu menggunakan humor maladaptif sebagai coping mechanism-nya gitu. Nah dari situ akhirnya terbentuklah ide kayak oh ini kayaknya karena luka relasi dengan keluarga, fatherless. Kita lihat juga dari media sosial pastinya. Dari media sosial itu kan banyak remaja-remaja yang sekarang itu romantisasi kesedihan gitu ya kan. Kayak repost postingan yang sedih gitu kan, tapi ketika bertemu langsung dia bisa hahaha aja gitu. Nah itu sih sebenarnya fokus kita itu awalnya dari situ. Akhirnya terbentuklah tim itu. Awalnya saling kenal atau enggak atau gimana? Enggak. Soalnya tuh ada pertanyaan titipan itu tuh kalau mahasiswa yang benar-benar introvert gitu, nggak punya pengalaman organisasi atau lomba sama sekali tuh bingung nih mau mulainya dari mana atau gimana. Mulainya dari ikutan Bright Academy, sekalian promosi. Jadi sebenarnya banyak cara gitu ya kalau kita mau ikutan PKM. Ada yang caranya tadi, misalnya boleh jadi ikutan Bright Academy nih ya, yang dipunyai sama Vkom. Atau memang di hire sama dosennya, gitu ya, dicari gitu ya. Misalnya mahasiswa ini nanya nih dosennya sama pengampu mata kuliah di kelas gitu ya, siapa sih mahasiswa yang apa namanya ada potensi gitu, punya potensi menulis, punya potensi apa ya, misalnya bikin video dan lain sebagainya. Nah terus dikumpulin lah gitu ya. Ada juga tipe mahasiswa yang menawarkan diri, ada tuh sampai yang ditolak berkali-kali juga ada gitu, tapi akhirnya mungkin berjodoh gitu ya, berjodoh dengan salah satu dosen pendamping dan bisa mendapat pendanaan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya caranya gimana, banyak banget caranya gitu. Cuman yang pasti mahasiswanya harus punya kemauan aja ya. Betul. Gitu. Tapi kalau ini mah pertanyaan dari Rizky pribadi untuk Ibu Tri gitu Bu. Iya. Jadi kalau kita tuh taunya ini sebuah masalah ini tuh cocoknya dikembangin jadi PKM atau gimana sih ngelihatnya tuh? Oh ini nih cocok bakal di PKM-in atau ya udah nih masalah ini doang lah. Jadi gimana memilahnya tuh Bu? Sebenarnya gini, PKM itu kan ada banyak banget ya. Ada PKM RSH, RE, KC, KIP, IPM, ada 8 bidang gitu ya. Nah, tapi yang makanannya anak Vkom tuh PKM RSH biasanya, PKM PM atau PKMK, kewirausahaan. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini masalah ini cocok nggak sih gitu ya? Nah, kalau PKM tuh biasanya ngelihatnya gini, aspek kebermanfaatan, kreativitas sama inovasi. Kita bisa masuk ke dalam tiga item itu enggak gitu. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sih masalah yang bisa diangkat. Ada yang ngangkatnya gini, keresahan dari anak kosan. Kalau misalnya berangkat kuliah, ngejemur baju. Dia kan nggak tahu ya bakalan hujan apa enggak gitu ya. Nah dari keresahan itu ada yang bikin, jadi kayak bikin jemuran itu pakai sensor. Jadi begitu mendung langsung nutup, gitu. Tapi itu kan maksudnya ke KC kalau nggak salah ya, dia KC atau KI gitu. Tapi bisa gitu. Kayak gitu. Nah jadi banyak, ada yang karena anak-anak bahasa nih, dia melihat fenomena bahwa sekarang bahasa daerah itu mungkin akan mulai pupus, gitu ya, dengan hadirnya ya gadget dan lain sebagainya ya. Nah dia bikin intervensi bagaimana sih caranya mempertahankan bahasa daerah itu dengan permainan. Gitu. Terus ada lagi nih PKM-PM. Kalian tahu nggak budidaya maggot? Ya tahu Bu. Itu udah biasa kan? Ya. Nah tapi itu menjadi nggak biasa kalau diterapin untuk narapidana misalnya. Di lapas dia melakukan PKM-nya tuh. Jadi ngelatih para narapidana tadi, sinapi tadi untuk itu bikin budidaya maggot gitu. Karena tapi setiap PKM sekali lagi punya punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Nah kalau RSH ya sosial humaniora lah, berkaitan dengan manusia gitu ya. Terus ada juga misalnya yang gini tentang tadi ya budaya, terus yang potensial tuh adalah yang biasanya mengangkat kaum marginal,
kemudian isu lokal, budaya gitu ya, itu akan sangat dilirik biasanya. Kan kalau yang tahun lalu tuh saya ngebimbingnya etnoterapeutik ya, penerapan silih asah asih asuh gitu ya, dalam treatment ke pasien kanker gitu ya. Nah itu kelompok yang rentannya ada, kemudian nilai budaya lokalnya juga ada gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya tadi semakin kita peka sama sekitar, maka akan semakin banyak ide-ide akan berdatangan gitu. Cuma ya tadi mungkin harus konsultasi ya sama dosen, makanya gabung sama Bright Academy. Itu intinya Bright Academy. Intinya mah itu. Tapi Bu, misalnya nih udah terbentuk satu tim di tengah jalan nih. Nah, jadi ciri-ciri atau tim squad PKM yang sehat dan solid itu kayak gimana nih Bu? Apalagi ini kan beda-beda. Beda-beda fakultas dan angkatan, lain-lain gitu. Itu gimana tuh? Yang pasti gini, perbedaan itu akan selalu ada ya di dalam menjalankan programnya gitu ya, asal selama teman-teman di tim tersebut mau saling bantu gitu. Karena ini yang selalu saya ajarkan sama mahasiswa saya, tempatkan diri kalian seperti gelas kosong gitu ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai gelas kosong, artinya semua ilmu yang diberikan kita akan mencoba menampungnya. Jadi enggak ada tuh perasaan yang saya paling tahu nih dari yang lain gitu, terus saya ngerasa paling jago dari yang lain. Kenapa? Karena kalau udah ada timbul benih-benih itu itu jadi kayak muncul tadi benih-benih perpecahan juga gitu. Tadi kan kalau misalnya udah ngerasa paling bisa, ngerasa paling jago, kan akhirnya ngerasa teman saya nggak ada apa-apanya gitu dibanding saya gitu kan ya. Nah akhirnya ya timnya jadi nggak kompak. Tapi selama misalnya nih ada permasalahan yang kayak dia kesulitan, dia bilang sama temennya, aduh aku kesulitan nih yang bagian ini, bisa bantu nggak? Atau misalnya konsultasi sama dosennya, gitu kan namanya juga dosen pendamping. Dosen pendamping tuh nggak cuma nyuruh aja, kamu kerjain ini nggak gitu. tapi harus tahu juga dalamnya itu keadaan dalamnya tuh gimana ya Bu? Iya harus tahu misalnya turun ke lapangan tuh susahnya apa sih gitu ya. Terus misalnya nanti ada titik krusialnya apa sih, ini yang harus kalian antisipasi gitu ya. Terus atau misalnya selama mencari data ini ada kesulitan apa nih, makanya kalau tim saya sih biasanya kita seminggu sekali tuh harus ketemu lah gitu, buat evaluasi juga. Bahkan ya, ada bonding ya Bu. Betul, ada WhatsApp grupnya juga kan. Iya. Merasa diteror nggak kalau sedikit. Kayaknya mas setiap hari ini gimana ini proses dengan Setiap hari. Setiap hari banget. Iya mereka udah kayak karyawan korporat ya. Semua ada setiap hari ada tugas gitu. Tapi insya Allah ini kan proses bertumbuh ya gitu ya. Karena beberapa mahasiswa yang ikutan PKM juga nih di tahun 2023, terus 2024, 2025 gitu ya, ketika ngobrol sama saya tuh gimana kalian waktu itu ikutan PKM? Memang sih Bu kalau waktu ngejalaninnya kayak yang berat. Ya untuk hal yang pertama kali dialami setiap orang pasti rasanya akan berat gitu. Tapi setelah itu mereka bilang, tapi setelahnya kita jadi lebih mudah gitu ya. Baik yang nyusun skripsi juga jadi lebih mudah. Mereka tahu tahapan riset tuh gimana sih gitu ya. Kayak gitu. Terus di tempat pekerjaan gitu ya, ada anak yang udah lulus juga bilang, akhirnya bilangnya tuh ngebantu banget gitu. Karena kan si PKM tuh banyak banyak tugasnya, banyak luaran yang harus dipenuhi, sehingga manajemen waktu juga emang benar-benar terlatih banget gitu, kurang lebih. Banyak step by stepnya, nggak tiba-tiba ini tim PKM AI apa coba? Humor terapeutik terapeutik. terbentuk kan nggak tiba-tiba. Nah, Harus. tapi sebelum itu kan dari generalnya nih gue nih. Sekarang tuh ada pertanyaan dari teman-teman. Ada kupas, kumpulan pertanyaan asik. Nah, mari kita lihat kupas pertama. Dari Fadila Fadila Riyadi. Kalau aku sebagai maba ingin ikut PKM tapi belum punya pengalaman riset maupun organisasi, langkah awal apa sih yang paling disarankan? Boleh aja. Gimana? Langkah awal apa yang paling disarankan? Kebetulan aku juga nol banget pengalamannya. Aku nggak pernah ikut organisasi, terus juga
nggak pernah ada pengalaman riset karena aku juga kebetulan maba ya ikut PKM-nya. Nah sebenarnya ketika ibu nawarin itu, yang pertama adalah berani. Jadi aku ingin mencoba hal baru, aku ingin cari pengalaman yang baru, yang menurut aku kayaknya ini nggak akan datang 2 kali gitu. Nah terus mungkin kalau misalkan case-nya kayak kalau misalkan nggak ditawarin, misalkan kayak gitu, kalau nggak diajak, kalau nggak dilirik kayak gimana? Mungkin menurut aku sih kalau misalkan pengen ikut PKM, awalnya langkah awal yang dilakukan adalah ya tadi kan kita bisa mengajukan ya Bu, kita bisa mengajukan PKM itu, timnya juga bisa kita ajukan gitu kan. Itu sih yang paling awal adalah berani. Coba. Benar. Dan apa ya, yang penting sih mau belajar, mau berkembang. Berarti 3B ya, berani, belajar, berkembang. Iya benar. 3B. Dan yang 3B. keempat, Bright Academy. Emang. Selalu punya celah ya Mas. Itu pertanyaan pertama. Kita punya 3 pertanyaan. Oke, Next. yang kedua dari Alif Gusdian, apakah penggunaan teknologi atau AI dalam penyusunan proposal PKM diperbolehkan? Jika iya, sejauh mana penggunaannya diperbolehkan? Mulai sama siapa dijawabnya? Boleh. 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 Cuman memang nggak boleh gini ya. Ada aturannya sih. Jadi kayak di PKM tuh di pernyataan ketua ya. Ada tentang aturan Penggunaan AI. AI. Yang nggak gini juga ya. Misalnya kita minta bikinin nama GPT gitu ya. Terus langsung keluar nih proposalnya, langsung submit aja. Nggak gitu. Tapi kan maksudnya gini, nggak bisa dipungkiri ya bahwa kita tuh dikelilingi sama yang namanya AI gitu ya. Mau cari referensi apa pakai AI gitu. Tapi ya balik lagi tetap harus dibaca kan. Si artikel-artikel yang kita dapat itu kita kan harus sarikan ya. Ini cocok nggak sih ditaruh di proposal kita, atau misalnya di bagian mana yang kita sisipkan intisari yang tadi gitu. Artinya boleh aja menggunakan AI tadi hanya sebagai asisten lah ya Bu, referensi. stimulus gitu ya, kalau atau teman brainstorming gitu ya. Coworker mungkin, co-thinker. Iya. Tapi jangan langsung plok-plok semua yang dibikinin sama GPT itu loh. Kita langsung kopas, tempelin aja, nggak gitu. Tetap harus ada harus ada peran mahasiswanya. Iya, kan? Manusianya harus ada. Kan Allah udah ciptain otak ya, udah sangat keren banget. Kan nggak menghargai banget kalau nggak dipakai. Bener nggak sih? Bener. Berarti nama PKM RSA AI itu bukan berarti full AI ya. Ya. AI itu sebagai apa tadi? Medianya, humornya tuh cara penyampaian. Betul, pendekatan komunikasinya. Begitu lah ya. Iya, karena kan gini ya, orang-orang kadang sekarang suka takut ya kalau mau curhat itu benar. ada stigma dan segala macam lah ya. Kalau kita mau ngomong permasalahan diri kita gitu kan. Nah, si AI ini kan emang sering banget ya diajak ngobrol karena nggak menghakimi, kemudian bisa ditemui di mana saja, di kapan saja, menjaga dan di mana rahasia sih juga. gitu ya. Nah, jadi kita memakai itunya sih, nilai itunya. Jadi dia bisa dimanfaatkan di mana saja. Nah, itu media itu yang kita pakai gitu. Sehingga ini juga nanti insya Allah bismillah ya, semoga berhasil. Amin. Semua treatmentnya ininya. Amin. Jadi ini tuh hanya langkah awal gitu. Jadi kayak pertolongan pertama aja, bukan berarti dia menggantikan profesional seorang psikolog gitu atau dokter dan lain sebagainya, enggak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga Gun kayaknya Gun. Boleh. Dari Nadine PR. Iya, kalau kerjaan rumah mungkin. Kalau lagi mentok banget, gimana tips dari kalian untuk keep it going? Berbagi sih, cerita. Jadi kalau misalkan emang lagi mentok banget, kita nggak bisa maksa otak kita untuk terus kerja kan, Kang Teh ya. Jadi mau gimana pun kita work hard gitu, kita pasti butuh waktu untuk untuk me time lah ya istilahnya. Kita butuh waktu untuk istirahat gitu. Dan atau enggak sih kalau misalkan aku biasanya cerita ya, berbagi, kalau nggak ke ibu, ke anggota yang lain gitu. Tapi Dida sendiri pernah nggak cerita sama AI?
Pernah. Pasti pernah ya. Sobat ibu juga pasti pernah. Semuanya juga pasti pernah. Ini dari tadi aku sambil ngeliatin Instagramnya ya, terus emang bervariasi banget, terus info-info kenapa aku mudah merasa tidak cukup bla 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 ya. Jadi ini tuh di postingannya tuh untuk mengedukasi juga berarti ya. Iya. Jadi Ntar bukan dulu. hanya info Ini masih ada nggak doang. Pupasnya? Nah, itu tuh ada postingannya. Perjalanan research. Jadi ini tuh ada step by stepnya juga. Betul. semuanya. Jadi di postingan yang terbaru ini kita tuh ngasih tahu perjalanan peneliti mengajukan ethical clearance tuh kayak gimana. Bahkan kita juga ngasih tips and triknya untuk mengajukan ethical clearance tuh kayak gimana. Terus juga yang lainnya ada quotes, ada juga kayak Fakta-fakta ya, data-data. data-data psikologis gitu. Ada screening gitu gak Bu yang misalnya oh ya nih aku ngerasa fatherless atau motherhood, bisa ini teh nge-DM ke tim PKM RSH atau gimana gitu Bu? Untuk sementara belum ya, Belum. karena kita kan mau uji coba intervensi kita ini dulu gitu ya. Jadi ya tadi orang-orang yang sudah ikutan screening awal tadilah yang akan kita berikan treatment lanjutan gitu. Tapi bukan kita ayo siapa yang mau konsultasi gitu, belum. Enggak nyampe ke sana. Gitu. Jadi baru beberapa responden itu untuk Iya. mengukur oh ini teh sampai atau enggak nih. Iya. Kemarin tuh kita screening di 300 orang ya. 314. Wow. 314 orang, 300. terus sekitar berapa sih yang Yang terindikasi fatherless itu sekitar 150 gabung ya, Gabungan, fatherless ya. sama motherhood tuh 150-an 57 gitu. ya, 157. Banyak ya. Banyak. Banyak banget. Banyak. Tapi Bu, kalau misalnya ini baik lagi kayak apa sih salah kaprah atau miskonsepsi yang paling sering bikin mahasiswa tuh takut duluan buat ikut PKM gitu. Susah kali ya. Iya, susah. Terus juga merasa kalau misalkan idenya tuh harus yang baru dan canggih banget gitu. Padahal kan kita juga gabungan ya Bu, Keseharian. gabungan dari beberapa ide yang akhirnya kita cari. Misalkan oh dari penelitian ini masih kurangnya masih ada di sini. Akhirnya kita tawarkan kebaruannya gitu. Betul. Karena waktu awal juga ketika dikumpulkan tuh belum hadir tuh ya si ide fatherless motherhood belum gitu. Jadi awalnya nanya apa berita yang paling lagi viral sekarang. Jadi masing-masing tuh ngomong, ada yang tentang romantisasi kesedihan, ada yang tentang apa lagi waktu itu macam-macam lah pokoknya ya, bervariasi sekali. Nah terus romantisasi kesedihan tuh apa gitu. Jadi makanya ngobrol sama dosen tuh penting gitu ya. Karena nanti akan diberikan masukan juga gitu. Oh romantisasi kesedihan tuh kayak gini. Oh kita ambilnya kayaknya sisi ininya deh gitu. Terus dikasih input humor juga akhirnya kan dari dosen gitu ya. Nah tapi jadi bukan berarti tapi dosen adalah paling segalanya gitu, enggak. Dosen juga bukan dewa gitu ya. Jadi tetap aja dosen butuh masukan dari mahasiswanya seperti apa gitu. Jadi dari ada input yang itu, dari perspektif ilmiahnya seperti ini nih, karena ada misalnya ada penelitian yang menyatakan bla 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 gitu. Jadi dikombinasiin lah semua itu, kurang lebih gitu. Kalau selama Ibu mendampingi beberapa PKM Bu, kan Ibu udah berapa tahun berkiprah di PKM ini. Bener. Bedanya judul proposal yang cuman kedengeran keren sama proposal yang ide aslinya tuh kuat tuh kelihatan gak sih Bu nama judulnya? Ini mah keren doang nih tapi ide aslinya Apalagi di mata juri gitu Bu. Iya. kelihatan ya Bu. Kelihatan dan akan lebih terlihat lagi ketika kita membaca proposalnya ya. Karena nanti akan jelas berbeda cara penyampaian yang mengalir sama yang ya tadi didukung data, fakta-fakta itu akan sangat dilirik gitu ya. Jadi harus ada pengalaman di lapangannya tuh kayak gimana sih, keadaan di lapangannya itu juga harus ditampilkan gitu. Terus cara penyampaian yang detail, karena kan gini ya, ketika misalnya nanti teman-teman di Unisba nih ya bikin proposal PKM terus kemudian submit gitu ya di Belmawa. Nah ketika lolos ataupun tidak lolos itu teman-teman sebetulnya bisa dapat ininya penilaiannya, resum penilaiannya dari Belmawa. Tapi memang harus melalui feedbacknya, tapi harus lewat kemahasiswaan di universitas gitu. Jadi
nanti sering-seringlah main ke kemahasiswaan juga gitu ya, untuk nanyain kita kemarin kurangnya apa sih proposalnya kalau misalnya nggak lolos gitu ya. Nah itu dikasih tahu tuh misalnya idenya bagus gitu, terus misalnya penyampaiannya detail dan lain sebagainya itu disampaikan gitu. Tapi memang untuk langkah pertama itu harus bener secara administrasi ya. Karena kan penilaian PKM itu ada 2 tuh. Pertama tahap administrasi, kemudian baru tahap substansi. Jadi di tahun ini tuh ada sekitar 25.000 ya, 25.000 proposal. Tahun ini Indonesia itu. Iya. Yang bakal dilombakan di PIMNAS itu tuh. Belum, ini yang lolos pendanaan dulu. yang Jadi Kalau pendanaan jadi itu ya, kira-kira berapa? nah yang kemarin itu yang lolos hanya 1.121. Dari 25.000 ke 1.000. Nah kemudian disaring lagi, nggak tahu nih tahun ini mungkin sekitar 400 kali ya. Kalau tahun lalu tuh yang etnoterapeutik dari 33.000 lolos 1.500 something, lupa berapa belakangnya. Kemudian diambilnya di 500-an. Wow. Gitu. Tapi itu seluruh skema ya, seluruh skema. Nah untuk RSH sendiri tuh tahun lalu ada 3 kelas kalau nggak salah. Jadi satu kelasnya tuh 21. Jadi ada 63-an lah gitu. Itu kurang lebih. Tapi Jujur. tapi kan apa ya, satu pengalaman baru Iya, ya. bener-bener. Karena nanti ketika masuk PIMNAS tuh akan ketemu sama Universitas lain universitas juga. lain, Kayak UI gitu. juga ada ya Bu. Ada UI, UGM, UGM. IPB dan bersaing semua. Makanya 4B Gun. Belajar, berani, berkembang, break akademi. Selalu bisa. Ini kali Bu. Tapi games kita kayaknya. Ada satu lagi pertanyaan. Oh, ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi. Aku soalnya udah mau perenggangan banget ini. dari aku Dan- deh. Oke. Aku penasaran juga soalnya. Ini supaya kita nggak blunder sih Bu. Kayak kesalahan fatal apa sih yang paling gitu paling sering dilakukan sama pemula pas baru pertama kali nyusun PKM ini gitu. Nyusun proposalnya. Nggak baca pedoman. Betul. Padahal itu hal kecil ya Bu, tapi kayak harus banget di Iya, ini gitu. nggak detail baca pedomannya gitu. Karena emang apa ya? Mungkin mau cepet ya. Gimana ya kalau kalian? Jadi memang kan selalu diomongin gitu ya, baca pedomannya, tapi ternyata nggak bisa langsung kita cuma menyerahkan gitu aja tuh nggak bisa. Jadi kayak ya itu tadi perannya dosen pendamping tuh di situ gitu ya. Jadi dosen pendamping tuh emang harus paham isi pedomannya tuh apa. Karena setiap tahun selalu ada pembaharuan, walaupun hal kecil. Kayak di ini aja pernyataan ketua. Tahun sebelumnya misalnya 2 item gitu ya di pernyataan ketuanya. Di tahun sekarang ada 3 item. Itu kan sebenarnya hal kecil ya. Tapi ketika itu nggak dimasukin jadi salah. Dan ketika udah salah di administrasi nggak akan lanjut ke tahap substansi walaupun proposalnya keren, Misalnya idenya keren misalnya. tapi kalau misalnya seperti apa sih Bu? Ada contohnya nggak dari tahun-tahun kemarin gitu yang kayak gitu? Banyak ya. Dan kasusnya tuh pasti selalu karena nggak baca si pedomannya itu. Rata-rata mungkin. Kalau membaca mungkin dia tidak detail gitu. Jadi memang harus di apa ya, di kita aja kita berapa kali ya baca, misalnya udah baca sedetail terus ternyata masih ada yang salah gitu. Dan baca lagi jadi berulang-ulang sekali. Makanya kenapa harus ikro gitu. Kalau kata orang Sunda mah harus apik ya. Benar. Ikromil ya gitu. Iya benar. Gitu. Nah, ini baru nih ke Ini mah game. games ya. Jadi Iya, kita ke kita games. punya sedikit games gitu. Jadi misalnya aku sebutin satu masalah nih. Terus Kak Dida atau Ibu Tri langsung kasih solusi atau skema PKM-nya nih dalam waktu 5 detik doang. Aduh. 5 detik. Boleh skip Teman-teman. nggak? Teman-teman kayaknya 5 detik kecepatan teman-teman untuk dosen pembimbing yang lolos PIMNAS setiap tahunnya. Benar, harusnya 3 detik ini. Aduh. Oke, mungkin yang pertama dulu Bun. Oke, yang Contoh pertama masalahnya. ya. Kok Siap-siap ya. deh. Yang pertama mungkin ya Bu dan juga Dida, tugas kelompok tapi yang kerja cuma 1 orang, sisanya cuma numpang nama alias free rider. 1, 2. PKM RSH kan bisa. Nah itu gimana? Itu kan baru 3 detik katanya. RSH bisa. Oh, jadi Kelamaan 5 PKM detik. bisa ya. PKM RSH bisa, tapi tadi yang mau dilihat dari aspek apanya dulu gitu ya. Misalnya dari dampaknya untuk kelompoknya. kelompoknya kah atau
apa ya, misalnya dari si ridersnya kah atau misalnya macam-macam sih. Jadi bergantung perspektifnya kita mau lihat apanya gitu. Oke. Dan bisa juga Gun ini tuh nyambung tugas kelompok yang kerja cuma satu orang, bisa jadi karena si satu orang tuh fatherless atau motherhood. Nah, jadi bisa Iya ambil di PKM RSA ini. Gun. juga ya. Pantesan mereka PKM-nya lolos terus ya. Satu lagi mungkin Gun, Oh, iya. contoh kasusnya Gun. Contoh kasus Nasi bungkus atau seblak GoFood kan sering gak habis nih. Terus berujung jadi food waste di tempat sampah kosan. Nah, gimana? PKM PM ya. Belum juga 1 2 3 Kalau PKMPM apa sih itu tuh PKMPM? Pengabdian masyarakat. Gitu. Berarti jatuhnya kayak zero waste ya, Bu? Iya, tapi mungkin nanti ini ya sasarannya tadi si anak-anak kosan ya, kan mereka nggak apa ya, kan ada PM sama PI. Kalau PI itu untuk yang kayak pedagang dan lain sebagainya gitu, yang punya apa ya, penghasilan gitu. Nah kalau yang masyarakat umum gitu ya, misalnya tadi yang narapidana itu kan sama ya modelnya, sampah juga ya. Nah itu bisa masukin ke PKMPM. Tapi tadi syarat PKMPM tuh harus apa gitu ya? Ada, tadi kan saya bilang ya harus ada semua ada karakteristiknya masing-masing gitu ya. Nah PKMPM ini tadi ada masalahnya kan si sampah tadi ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau nerapin di anak kosan, ada ini enggak, misalnya apa sih potensi yang dimiliki oleh si anak kosan itu apa, sehingga itu yang bisa kita berdayakan untuk menanggulangi sampah tapi pakai potensi yang dimiliki oleh si anak kos-kosan tadi. Gitu. Yang narapidana tadi juga kan sebenarnya sampah itu dijadikan potensi. Banyak sampahnya. Jadi ini tuh magotnya, Bu. Betul, gitu. Jadi ada masalah tapi juga ada potensinya. Menguji kreativitas banget berarti ya, Bu, ini tuh. Gun, tapi ini mah aku benar-benar di luar skrip, tiba-tiba keingetan gitu. Apa ya gitu. Kalau ini satu case, misalnya tuh tanggal tua dompet menipis, pengen makan sehat low budget, tapi bosen mie instan terus. Masuki kemana? Puasa. Puasa, teman-teman. Itu bisa sehat loh, Kang. Puasa tuh menyehatkan badan, bener deh. Iya. Puasa. Oh, Gun. Ternyata tipsnya bukan PKM, puasa. Tapi setelah puasa itu baru bisa diangkat jadi PKM. Oke. Emang program kreatif mahasiswa tuh benar-benar harus kreatif. Langsung. Dan kreatifnya lagi 4B lagi, Gun. Apa tuh Le, 4B? Nggak bosen gitu, Gun. Dari games tadi emang benar-benar kejawab juga sih, Gun. Tapi nih dari Kadida mungkin ya, biar anak-anak angkatan 2024 bahkan ya, atau 2025 atau bahkan nanti maba nih September kan, biasanya apalagi di Vkom ada vakansi ya yang festival PKM gitu. Boleh kasih contoh ide sederhana banget tapi punya potensi besar buat lolos. Biar aku contek gitu. Apa ya, Bu? Ayo lo. Sulit ya. Karena mikirin judul PKM kita sekarang aja kita berapa Iya, dirubah-rubah. dirubah-rubah, Nggak direvisi. langsung. Jadi awalnya fatherless aja, kemudian setelah itu kenapa cuma ngetes fatherless aja ya? Kan luka relasi itu bukan cuma karena ayah ya, karena ibu juga ada. Ya udah masukin motherhood-nya gitu. Terus dari pertanyaan penelitian yang 2 terus kayaknya tambahin deh. Harus ada deh yang bagian ininya gitu. Jadi apa ya? Selalu berkembang tadi. ya. Gitu. Gitu. Jadi buat tips ngambil idenya tuh harus tetap diulik lagi, Sambil jalan sih, Kang. Dan jangan lupa Iya. baca buku pedoman juga. Itu harus Itu dibaca. dia. Lihat medsos juga bisa nih. Iya, Lihat medsos, benar, berita benar, lagi benar. apa sih nih yang lagi Rame. viral, lagi rame. Dari lagi situ rame. sih sebetulnya bisa diangkat. Mungkin Coba. pertanyaan dari aku kali ya. Apa sih satu nasihat mungkin, Bu, atau Dida gitu mau namain. Nah, satu nasihat paling penting nih buat mahasiswa yang pengen ikut tapi masih ragu-ragu, kayak takut, susah, apalah inilah gitu. Coba. Betul. Coba. Satu kata Coba. coba dan coba. Kalau susah pasti ya, Bu. Cuman justru dari situlah kita bisa berkembang gitu. Dari situlah kita bisa bertumbuh. Jadi coba berani gitu. Dan bahkan Kadida itu baru pertama kali juga ini. Iya.
Intinya nyoba guys. Bener. Yang paling penting itu harus Waktu itu dicoba. ada kok mahasiswa yang tiba-tiba ngedatengin saya, Ibu kalau PKM tuh kayak gimana? Oh. Awalnya cuma nanya gitu, terus akhirnya dibantu lah ya, maksudnya didampingi gitu ya, bikinnya segala macam, terus submit nggak lolos. Tapi memang rezekinya dia ya, dia harus menggantikan ada satu tim yang timnya tuh anggotanya keluar gitu. Terus akhirnya dia masuk lah gitu. Akhirnya yang ngejalanin juga kan, ngejalanin dan dia belajar banyak dari situ. Emang Gitu, dari jadi- kitanya juga harus mau ya Bu. Iya. Dari kitanya harus mau nyoba, mau susah, mau ya mau segalanya lah. Kalau ini 3M, Gun. Apa tuh? Mumpung masih muda tuh. Jadi harus nyoba terus. Harus nyoba terus. Tapi nih dari Kadida atau Ibu gitu, pesan buat mahasiswa baru yang mau join PKM, Bu. Benar. Gimana? Nyoba. Pesannya adalah apa yang ibu dulu manggem. Tadi ya satu, cobalah untuk keluar dari zona nyaman kalian gitu ya. Karena kalau nggak coba sekarang, kapan lagi? Umur kan nggak akan terus di Nggak tahu ya. sini-sini aja ya. Nggak ada Iya, yang tahu benar, nggak ada yang betul. tahu. Dan dunia itu hanya untuk orang-orang yang semangat, sekali lagi. Gitu. Kata-kata Bu Anda waktu aku mau debat, si dunia hanya untuk orang yang semangat. Iya, dan capek pasti capek gitu ya. Kalau udah nggak capek nanti di surga. Gitu. Tapi kan kalau Ali mau- Taher. Sumpah Ibu, ya aku jadi kepikiran padahal ini tuh kayak udah di ujung tanduk tapi otak aku tiba-tiba teng. Bu kalau ini jujur ini mah buat aku sendiri kalau PKM gitu tuh bisa konversi buat magang nggak sih Bu atau gimana gitu atau nggak bisa gitu. di Vkom tuh bisa konversi kok. Oh tuh kan. Gitu. Jadi nanti kan akan dilihat nih. Malah sekarang tuh kalau yang tahun ini tuh 12 SKS ya. 12 SKS. 12 SKS aturan dari Univnya maksimal di 12 SKS gitu. Jadi kalau tahun lalu tuh Palito tuh masih berapa ya? 5 sampai 6 ya kalau nggak salah. Ya. sekarang 12 Sekarang 12 gitu. Nah, terus kemarin tuh saya tanya lagi, ini termasuk yang PIMNAS atau enggak? Nanti PIMNAS ada lagi. Wow. Gitu. Jadi ya gitu. Nah, Kayaknya Tarto mau nyoba deh, Bu. tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya kalian ikutannya mau akhir yang notabene misalnya tadi mata kuliahnya udah habis gitu ya, cuman ada magang, nah Vkom memperbolehkan tuh di apa namanya di konversinya ke magang Makanya gitu. daftar Break Academy, Betul. mencoba PKM dan enggak magang. gitu Enggak. Kerjain dulu Kerjain PKM-nya dulu dengan PKM-nya. benar, baru nanti itu akan berdatangan benefitnya. Satu kalimat pamungkas terakhir dari Kadida boleh, dari Ibu boleh atau seorang boleh. Satu kalimat pamungkas terakhir. Satu kalimat. Jangan coba lagi ya, Atau Bu. satu Iya, paragraf iya. boleh. Satu paragraf boleh. Asal jangan 1 jam, Kak. Apa tidak? Kalau aku ikutan Bright Academy. Ikutan mereka dan akademi ya. Iya. Kalau aku utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Itu hanya ada di komunikasi. Itu hanya ada di komunikasi. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Hanya ada di komunikasi. Hanya ada di komunikasi. Ini episode yang sangat daging banget. Daging banget sampai Dan Mes dari tadi juga ternyata nyari ide tuh emang harus diulik-ulik. Terus PKM tuh banyak juga bentuknya ya Bu ya. baru tahu juga. Dan intinya berani coba. betul, berani coba. Berani coba. Episode sekarang mungkin emang Iya. intinya harus keluar dari zona nyaman ya. Dan nyaman. benar kata Ibu Tri, hidup hanya untuk orang yang bersemangat. Ibu Tri dan juga Bu siapa tadi? Bu Bu Anda. Anda. Bu Anda. Teman-teman, pokoknya langsung pantengin aja hanya di komunikasi di episode PKM RSA AI Humor Terapeutik. Aku hafal. Di-post dulu buat aku. Hanya. Oh iya. Oh, harus di-follow. Jangan Harus di-follow nih. Nanti Di-like Instagramnya ya, di sini. di-like. Di-like, di komen. And share. Pokoknya and share pokoknya. Menuju PKM RSA AI Humor Terapeutik PIMNAS. Kita tutup mungkin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.